Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih berbincang terkait juga dengan potensi pertumbuhan konsumsi masyarakat di kuartal ketiga di 2020 ini. Saat ini juga sudah bergabung bersama kami ada Bapak Fitra Faisal selaku Direktur Eksekutif Next Policy. Kita akan langsung sapa saja Pak Fitra. Halo Mas David. Apa kabar Pak? Baik Mas David. Terima kasih Pak Fitra sudah bergabung bersama kami, juga sudah ada Pak Roy Mande. Pak Fitra, kita juga sudah berbincang dari beberapa segmen sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat grafis pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua negara-negara di Asia Tenggara dalam persentase. Data berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat bersama sama. Di kuartal kedua ada Malaysia, pemirsa, ini minusnya cukup tinggi di 17,1%. Kemudian juga ada Filipina mengalami kontraksi yang cukup dalam, minus di 16,5%. Sementara Singapura yang juga sudah masuk ke dalam jurang resesi, ini minus di 13,2%. Kemudian juga ada Thailand mengalami kontraksi yang cukup dalam, ini minus di 12,2%. Indonesia juga terkontraksi, tapi secara persentase tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara sebelumnya, ini minus di 5,32%. Nah, Vietnam ini mencatatkan catatan yang cukup sukses. Mereka di kuartal kedua di 2020 masih mencatatkan surplus, pemirsa, ini di 0,36%. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua negara-negara di Asia Tenggara. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa, grafis proyeksi kemiskinan Indonesia di 2020 oleh Bank Indonesia. Kita akan coba lihat. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, proyeksi kemiskinan Indonesia di 2020 oleh Bank Dunia, di mana untuk beberapa skenario, pemirsa, untuk skenario ringan, ya, tanpa bantuan, ini persentasenya adalah di 10,7%. Kemudian juga dengan memberikan bantuan, proyeksi kemiskinan ini sedikit lebih rendah, secara persentasenya ada di 8,2%. Ini skenario ringan, versi dari Bank Dunia. Nah, bagaimana dengan skenario beratnya, pemirsa? Tanpa bantuan, ini mencapai 11,6% secara persentase. Kemudian juga dengan bantuan, ini dari sisi skenario beratnya, persentasenya mencapai 9%. Proyeksi kemiskinan Indonesia 2020 oleh Bank Indonesia. Nah, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat ini, insentif sembuhkan daya beli. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pemirsa. Yang pertama, poinnya adalah bantuan langsung tunai bagi calon penerima, kemudian komunitas terdampak di sektor informal perkotaan. Kemudian item selanjutnya, pelonggaran cicilan kredit motor bagi ojek online, kemudian penundaan kredit bagi UMKM selama 1 tahun. Insentif sembuhkan daya beli. Itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Mande, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan juga sudah bergabung bersama kita ada Bapak Fitra Faisal yang merupakan Direktur Eksekutif Next Policy. Pak Roy, Pak Fitra. Ya, saya ke Pak Fitra terlebih dahulu, Pak Roy. Di segmen sebelumnya, Pak Fitra, kita tadi sudah membahas bagaimana perkembangan daya beli masyarakat di sektor retail dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Masih dalam tahap recovery, belum kepada perbaikan. Nah, Pak Fitra, bagaimana Anda melihat stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah sampai sejauh ini untuk mendongkrak daya beli masyarakat? Anda melihat ini sudah optimal atau belum, Pak? Ruang perbaikan masih cukup terbuka, Mas David. Kalau kita melihat dan berdasarkan data yang kami olah juga dari data pergerakan mobilitas, ya, yang kami olah dari Facebook dan juga dari Google, ini sudah hampir sampai ke level recovery, ya. Artinya sudah hampir U-shape. Kalau kita pakai baseline adalah bulan Januari, ini sebenarnya memasuki bulan September ini, tren pergerakan atau mobilitas orang itu sudah mulai seperti di bulan Januari. Ada beberapa yang masih lagging, ya, sektor transportasi, tetapi ada beberapa yang sudah hampir ke level normalnya seperti groceries, pharmacies, gitu ya. Kalau kita lihat juga mall-mall sudah kembali buka, dan kalau kita lihat juga kemarin indeks atau angka inflasi di beberapa sektor seperti restoran juga justru menunjukkan tanda-tanda kenaikan
indeks harga gitu. Itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Tetapi di sisi yang lain adalah kalau saya melihat sementara ini pertama masalahnya adalah pencairan anggaran ya, masih mandek ya, masih bisnis as usual. Itulah sebabnya kenapa Pak Jokowi beberapa kali marah-marah ya. Terus yang kedua, selain itu juga sebenarnya fokus ya yang harus dilakukan pemerintah sekarang tidak hanya mensupport dari sisi demand, artinya dari sisi kita lihat kemarin ada BLT, ada UMKM, which is okay, tetapi sebenarnya yang lebih dibutuhkan juga adalah dorongan dari sisi supply, dari industrinya. Kita sudah mengenal beberapa industri yang sebenarnya sedang struggling atau yang kita kenal sebagai zombie firms, gitu ya, perusahaan-perusahaan zombie yang sebenarnya mereka beban operasionalnya tinggi, tetapi ketika mereka produksi ya terhambat, ada beberapa konstrain tertentu. Nah ini juga harus didukung, gitu ya. Jadi supply atau dorongan kepada industri ini juga harus digenjot ya untuk kemudian bisa mempercepat proses recovery. Karena biar bagaimanapun kalau kita bicara mengenai dari sisi BLT terus UMKM itu kan sebenarnya aiming for the bottom of 40% of income. Nah, kata karakteristik dari bottom 40% of income ini adalah dia dia bisa men-sustain demand di level subsisten, tetapi untuk mengharapkan itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi agak sulit ya. Nah, kalau untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kita juga harus fokus ke top 20% level of income yang mana dia mendominasi keseluruhan konsumsi. Kalau kita bicara konsumsi harus dibagi secara proporsional, dan sementara ini yang 40% bottom level of income yang mana itu merupakan tanggung jawab pemerintah juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang paling bawah. Tetapi yang tidak kalah penting adalah kalau kita bicara untuk mengungkit perekonomian, itu juga kita harus fokus di 20% yang di atas. Nah, kalau kita lihat sementara ini realisasi atau bahkan untuk sektor korporasi ya dari stimulus fiskal itu masih 0%. Nah, ini yang sebenarnya perlu digenjot lagi. Baik. Saya ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, dengan beragam stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah, kemudian juga diharapkan pengendalian COVID terkendali, kemudian juga upaya-upaya ini diharapkan akan terus diperluas begitu. Bagaimana sektor retail menjaga keoptimisan dalam hal ini pertumbuhan industri retail di tahun 2020, Pak Roy? Ya, kalau dipandang dari sektor retail, satu-satunya yang mengkontribusi pertumbuhan retail adalah ekspansi. Jadi kalau kita tidak ada ekspansi, atau kalau kita low expansion dalam masa pandemi ini, berarti exit gate-nya adalah perlu dibantu supaya kita bisa ekspansi. Nah, karena dampak kebutuhan gerai atau toko di wilayah-wilayah Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia Timur sendiri sebenarnya industri retail atau gerai retail modern itu masih sangat sedikit ya. Survei di Indonesia terakhir per 1 juta penduduk itu jumlah retailersnya belum sampai sekitar 300 toko. Sementara kalau di Korea itu sudah hampir 2.000 toko. Ya. Cina sudah hampir sekitar 4.000-an toko, 3.800 toko. Jadi dengan kata lain, bahwa memang kondisi kita ini harus berkembang dan harus dilindungi dan diberikan relaksasi atau diberikan insentif dan lain sebagainya untuk mendukung itu. Karena dengan bertambahnya pertumbuhan kita, maka potensial consumption juga tentunya relevan akan meningkat ya. Kita tahu misalnya satu daerah tidak ada retail modernnya, mereka harus pindah kota, pindah wilayah untuk mencari kebutuhannya karena di kota itu tidak ada. Nah, inilah yang membuat kalau kita hadir di kota itu, maka akan ada consumption baru yang beregenerasi. Ya, jadi kalau ditanya pertumbuhan retail ya salah satunya itu, dan kita harus didukung dengan berkaitan dengan insentif atau juga dengan perlakuan pemberian relaksasi maupun juga bantuan korporasi kredit. Baik Pak Roy, singkat saja terakhir, ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan industri retail Pak di 2020. Ada revisikah atau Aprindo tetap optimis dengan revisi terakhir yang dilakukan? Ya, jadi seperti tadi saya katakan, kita berharap semua supaya kita disiplin, supaya tidak terjadi gelombang kedua, sehingga kita lihat di akhir tahun harapan daripada contoh saja ya, harapan untuk pertumbuhan ekonomi 0,2 atau 0,5 atau 0% pun
itu maka retail pasti di atas itu. Artinya retail masih bisa sekitar mendekati 1 sampai 1,5%. Jadi diharapkan ini tentu dapat terrealisir dengan kedisiplinan dan tindakan tegas terhadap situasi COVID-19 ini. Baik, Pak Roy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak Roy. Nanti bersama Bapak Fitra kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya begitu. Terima kasih Pak Roy sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Roy Mande, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan pemirsa telah bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.